Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahim Adli Robi dari jurusan Sosiologi kelas B. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin sedikitnya menjelaskan tentang materi-materi di setiap pertemuan di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana ini untuk memenuhi tugas remedial dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Saiful Rahman MPD. Jadi sebelum itu saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena di dalam video ini saya tidak menghafal karena saya mempunyai masalah dengan ingatan. Jadi saya harus membaca, dan saya membaca itu adalah teks saya sendiri yang saya tulis agar saya tidak terbelit dalam menjelaskan tentang materi ini satu persatu, supaya yang menonton video ini dapat lebih memahami dengan perkataan saya. Jadi daripada berlama-lama, mari saya mulai. Materi yang pertama ini adalah tentang sinopsis, ikhtisar, ringkisan, resensi, dan makalah. Jadi yang pertama ini adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan, padat, dan jelas dari sebuah naskah buku, film, dan jenis karya lainnya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa sinopsis itu adalah bisa dibilang ini sih seperti spoiler atau gambaran kecil agar bisa memberikan sedikit gambaran untuk para pembaca supaya lebih menarik dan setidaknya tahulah gitu tuh detail kecil tentang buku ini supaya pelanggan atau supaya pembaca tuh menarik dan ingin membeli bukunya ini. Dan yang kedua ini adalah ikhtisar, yaitu ikhtisar itu merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Bisa dibilang ikhtisar ini adalah kesimpulan karena ada di bagian terakhir, dan itu tuh merupakan kayak pendapat yang memberikan informasi, ya kesimpulan lah, seperti halnya kesimpulan aja sih gitu. Dan yang ketiga ini adalah ringkasan. Ringkasan ini adalah penyajian singkat dan dari suatu karangan. Berarti ada beberapa poin penting yang diambil agar pembaca bisa lebih mengerti dalam hal yang singkat, yaitu adalah ringkasan. Dan yang keempat adalah resensi. Resensi ini adalah ulasan mengenai kelemahan atau kelebihan suatu karya. Bisa dibilang ini seperti kritik dan saran ya. Dan yang kelima ini adalah makalah. Makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada masalah tertentu. Ya seperti tugas sekolah. Kita disuruh bikin makalah tentang contoh ada masalah banjir, dan kita memberikan informasi hanya untuk masalah itu. Dan bisa dibilang sih dari kesimpulan materi ini adalah bisa dibilang sinopsis itu adalah suatu pernyataan yang singkat secara garis besar. Oke. Dan selanjutnya ini adalah tentang pemakaian huruf dan tanda baca. Pemakaian huruf, tanda, dan baca. Jadi tanda baca itu adalah
suatu simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, frasa, atau kata dalam suatu bahasa. Jadi tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Jadi tanda baca ini hanya ada di dalam tulisan, karena untuk merapikan sebuah bacaan sih, agar tidak acak-acakan. Dan diantaranya adalah tanda baca tuh ada banyak sih, ada titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik koma, garis miring, tanda titik dua, elipis, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung siku, dan banyak banget tanda baca itu. Dan apakah tanda titik itu hanya dapat digunakan sebagai penutup kalimat? Tidak, tentu tidak. Banyak kegunaannya. Salah satunya itu adalah penanda waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Dan juga pembatas untuk setiap materi. Setiap isi bacaan itu, untuk berpindah dari poin A ke poin B itu harus ada tanda titik supaya lebih jelas mana yang poin A, mana yang poin B. Bisa dibilang seperti itu sih ya. Ini sepemahaman saya aja nih mah. Dan setiap tulisan tuh berisi informasi, maka sangat penting sekali untuk memperhatikan tanda baca agar terhindar dari kesalahan informasi isi bacaan, dan juga tidak melelahkan pembaca. Dan itu adalah salah satu tujuan, dan bisa dibilang itu tujuan yang sangat penting dan utama sih dengan adanya tanda baca itu. Ya, jadi yang materi yang ketiga selanjutnya ini adalah tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pusaka. Yang pertama ini adalah kutipan. Jadi kutipan ini adalah pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Bisa diambil dari buku atau bisa diambil dari pidato tokoh-tokoh terkenal seperti ya presiden di suatu negara. Itu bisa dijadikan sumber kutipan karena kata-katanya yang sangat memotivasi. Dan bisa juga diambil dari teks di buku. Dan yang kedua ini adalah catatan kaki. Itu adalah tempat mencantumkan identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks. Dan yang ketiga nih adalah daftar pusaka yang terakhir. Daftar pusaka adalah yang mana yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Jadi dalam penelitian itu selalu ada sumber atau selalu ada mengambil contoh dari buku atau laman itu sendiri. Jadi ya setiap sumber yang kita dapat maupun dari laman internet ataupun buku, ya kita harus mencantumkan itu karena itu adalah bisa dibilang seperti komponen penting untuk mengetahui bahwa buku ini terinspirasi dan mendapatkan isi buku dari sumber daftar pusaka ini. Ya, jadi jika kalian ingin menulis suatu karya ilmiah, kalian nih harus membuat daftar pusaka, atau mudahnya kalian harus mencantumkan sumber rujukan agar pembaca pun bisa membaca sumber rujukan dari bacaan kita ini. Ya, yang selanjutnya ini adalah soal struktur karangan. Jadi awalnya adalah karangan itu merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Dan seperti yang kita tahu bahwa setiap karya tulis itu mempunyai struktur. Begitupun dengan karangan. Karangan juga mempunyai struktur. Yang kegunaan ini adalah melalui kerangka karangan ini, penulis itu dapat menuangkan gagasannya
secara sistematis dan lebih terarah agar tidak acak-acakan. Disitulah poinnya, kegunaannya, pentingnya suatu karangan itu. Dan ada pun tahapan-tahapan struktur karangan itu. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Dan ini yang sangat penting, karena jika tidak ada tema dan judul, maka struktur karangan itu tidak akan ada. Karena yang nggak ada tema dan judul, apa yang mau ditulis kalau nggak ada tema dan judul? Dan yang kedua adalah mengumpulkan bahan dan tulisan. Selalu ada bahan untuk dibahas dalam suatu karya tulis. Dan yang ketiga ini adalah membuat struktur karangan. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh saya dari awal juga bahwa struktur karangan itu sangatlah penting karena tujuannya adalah supaya gagasannya terarah dan sistematis. Dan penting juga bagi seseorang penulis untuk menjaga konsistensi tulisannya agar pembaca tidak merasa asing dan tidak merasa bosan dengan hal-hal yang baru. Dan mungkin jika hal-hal baru yang lebih baik itu akan memberikan warna baru dalam sebuah karya tulis. Tapi bagaimana jika karya si pengarang ini mengalami penurunan kualitas? Pasti para pembaca yang sebelumnya membaca buku yang diterbitkan oleh pengarang ini pasti merasa ada yang kurang dalam buku ini dan tidak semenarik seperti buku dia yang telah dicetak sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah diskusi, pidato, dan ceramah. Oke, dan yang pertama ini adalah diskusi ya. Diskusi ini adalah pertemuan ilmiah dalam bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan. Jadi ibaratkan diskusi ini adalah sejenis seperti forum bicara untuk berbagi atau bertukar pikiran ke sesama lawan bicara agar menemukan solusi dalam suatu masalah. Dan yang kedua ini adalah pidato. Pidato ini adalah suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk untuk menyampaikan sebuah beragam ide, konsep, dan gagasan. Jadi bisa dibilang pidato ini seperti seperti berbicara di depan orang untuk menyampaikan gagasan. Tetapi orang yang menonton kita tuh perannya bukan sebagai lawan bicara. Artinya yang menonton kita itu berpidato itu tidak boleh menyampaikan gagasannya kepada kita karena kita sedang berpidato. Dan yang ketiga ini adalah ceramah. Nah, kalau ceramah ini sendiri itu tuh adalah kegiatan berbicara untuk menyampaikan informasi apapun termasuk ke dalam seputar ajaran agama yang bersifat persuasif. Jadi kalau misalkan kita biasa melihat ustadz atau siapapun tokoh agama yang berbicara itu tentang agama terutama, pasti identik dengan ceramah. Karena ya ceramah itu sangat identik sekali sih dengan agama dan tidak ada pertanda-pertandanya mungkin menurut saya. Dan mungkin dari kita tuh ada beberapa yang mengira bahwa musyawarah dan diskusi itu sama. Namun nyatanya musyawarah dan diskusi itu berbeda. Karena jika musyawarah itu dikhususkan untuk menemukan solusi, tetapi diskusi tidak selalu menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi ibaratkan diskusi itu adalah hanya bertukar pikiran, tapi ya tidak harus mengeluarkan solusi. Ibaratnya seperti kita ngobrol-ngobrol aja ke sesama teman kita. Sedangkan kalau musyawarah itu pasti selalu merujuk kepada menemukan solusi untuk keluar dari suatu permasalahan. Dan secara umum ceramah, khotbah, dan sambutan itu merupakan bagian dari pidato.
Ini bagian pidato ya. Jadi ceramah, khotbah, dan sambutan itu merupakan bagian dari pidato yang berarti kegiatannya sama-sama kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau informasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Saiful Rahman. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai saya. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan menyusahkan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.